Ya, siap. Betul Bapak pendiri dari Hypno Coach Name? Ya, betul sekali. Saya adalah pendiri dari Hypno Coach Name. Luar biasa. Mulai kapan Anda atau Bapak belajar keilmuan seperti ini Bapak? Saya belajar Hypno Coach Name itu mulai awal tahun 2016 untuk launching pertama kali. Tapi itu baru, kalau bahasa perusahaannya adalah soft launching. Resminya adalah ya tanggal 1 Maret 2016. Itu mulai awalnya. Ini karena waktu sangat bisa jadi saya singkat-singkat untuk pertanyaan ke Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail nantinya. Boleh. Kemana saja Bapak belajar hipnosis? Oke, jadi sebelumnya saya ceritain dulu ya tentang Hypno Coach Name aja. Ya, jadi Hypno Coach Name adalah perpaduan dua keilmuan yang berbeda, yaitu hipnosis dan kode nama. Nah, hipnosis sendiri adalah satu keilmuan yang mempelajari tentang bagaimana proses pikiran tersebut. Nah, dan kode nama adalah suatu keilmuan yang mempelajari tentang kode-kode dalam sebuah nama yang memiliki arti dan energi. Jadi, Hypno Coach Name adalah dua ilmuwan yang berbeda. Nah, pertanyaan tadi itu tentang di mana saya belajar hipnosis ya? Ya. Nah, di mana saya belajar? Karena ada hubungannya dengan hipnosis ya Bapak ya? Betul, saya belajar hipnosis itu dari tahun 2000, kurang lebih 2010. Ya, 2010 saya belajar pertama kali hipnosis, kemudian saya tertarik di situ. Nah, dan kemudian saya mempelajari lebih dalam sampai saya mau mempelajari hipnosis yang versi ekstrim seperti itu. Artinya bisa menyembuhkan dengan cepat, dan hipnosis yang bersinggungan juga dengan energi. Nah, seperti itu. Itu untuk hipnosis. Di sekitar ya tahun 2010 saya belajar. Berarti hubungan antara hipnosis dengan coach name itu sangat ini sekali ya, sangat apa namanya? Itu gabungan dari Hypno Coach Name yang Bapak Betul. Jadi hipnosis dipadukan dengan kode nama. Jadi betulnya sudah mungkin Hypno Coach Name sudah agak jelas. Terus di mana Bapak belajar keilmuan Hypno Coach Name-nya, bukan hipnosisnya tapi Hypno Coach Name? Oh ya, memang seperti yang saya bilang tadi, karena Hypno Coach Name itu terdiri dari dua bagian keilmuan. Jadi pada saat saya mempelajari hipnosis, saya sebenarnya juga mempelajari kode nama. Ya, dari berbagai macam sumber. Nah, pada saat itu barengan sebenarnya. Cuma saya lebih konsennya di hipnosis waktu itu. Jadi kode namanya seiring berjalan saya juga belajar. Nah, tapi tidak sedetil. Jadi detailnya itu baru sekitar setahunan lalu lah, 2 tahun lalu. Sangat detail karena saya mulai menemukan misalnya pencarian tentang kelemahan dari, bukan kelemahan sih, kekurangan dari hipnosis sendiri. Jadi kode nama yang penuh. Bapak sudah cerita tentang hipnosis dan Hypno Coach Name dan Coach Name dan kehebatan luar biasanya, mungkin kehebatan dari Hypno Coach Name ini bagaimana Pak? Kehebatan dari Hypno Coach Name. Oke, kalau kita bilang kehebatan seperti ini, anggap saja keilmuan ini adalah sebuah ilmu bela diri. Ya, kita contohkan biar gampang. Ya. Nah, anggap saja ini adalah ada 4 keilmuan atau 5 keilmuan bela diri. Ya. Misalnya ada kungfu, karate, taekwondo, wing chun, krav maga misalnya. Seperti itu ada 5. Nah, 5 keilmuan ini sangat hebat, berdiri sendiri dan hebat, betul ya? Ya. Hebat, kungfu hebat, melahirkan banyak ini, karate juga hebat, wing chun juga hebat, taekwondo juga hebat, ya, krav maga juga hebat. Nah, tetapi setiap keilmuan ini pasti ada kelemahan juga, betul ya? Jadi ada kelemahan juga. Nah, Hypno Coach Name contohnya seperti ini. Jadi dia ada karatenya, dia ada taekwondonya, dia ada kungfunya, dia ada wing chunnya, dia ada krav maga. Jadi mau dipadukan kemana aja dia punya keilmuannya. Jadi sebenarnya saya cuma menggabungkan keilmuan yang sudah ada, menggunakan nama yang saya ciptakan sendiri, yaitu Hypno Coach. Karena saya dari hipnosis, karena dasar saya adalah hipnosis. Kurang lebih Sebenarnya
Apa yang Bapak lakukan kepada klien dengan metode ini loh? Nih, sebenarnya simpel sekali. Metodenya cuma cukup pertama namanya saya minta untuk dicek, kemudian dari hasil cek tersebut istilahnya namanya tersebut muncul arti-arti namanya. Nah, dari situ saya lihat apakah kurang bagus atau sudah bagus. Nah, setelah itu setelah namanya bagus, nanti setelah namanya buruk, kalau nggak bagus dari standarnya, nah, saya saranin untuk merubah. Jadi sebenarnya Pak, jadi merubah nama dia ke nama yang baru. Wow, keren Pak ya. Bapak katakan, misalnya membaca nasib mereka. Betul. Bukankah nasib itu bukankah nasib itu karunia Tuhan, Pak? Nah, bagaimana Bapak menjelaskan itu? Oke, nah, saya perlu menjelaskan lebih panjang lagi kalau. Ya. Jadi saya perlu ceritakan konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya gampang sekali. Nah, di dunia ini ada yang namanya takdir, betul ya? Ya. Ya, kita semua sepakat kalau takdir itu adalah buatan dari Yang Maha Kuasa atau energi yang besar. Oke. Nah, pada saat takdir diciptakan, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempermudah kinerja dari Tuhan sendiri. Bahasanya kayak gitu ya. Nah, kalau kita cari di Wikipedia, takdir adalah apa? Takdir adalah suatu kesamaan atau suatu keteraturan yang terjadi berulang kali. Gampangannya seperti itu takdir. Sekarang kita memiliki semua takdir yang sama dan takdir yang berbeda-beda sesuai jenisnya. Contoh, yang namanya manusia itu akan memiliki takdir yang sama. Nah, yang namanya manusia baik dia ganteng, jelek, kurus, gendut, atau hitam, putih, pokoknya kalau dia namanya manusia, saya sudah pastikan dia bernafas dengan paru-paru. Itu takdirnya. Nah, dia pasti punya jantung untuk memompa darah, dia pasti punya pikiran, dia pasti punya sel darah putih segala macam seperti itu. Itu sudah konsep takdir. Nah, tapi pertanyaannya adalah gini, kalau misalnya itu takdir, itu kan luas ya, ada 5 miliar, 6 miliar orang. Terus bagaimana cara mempersempitnya? Nah, Tuhan menciptakan takdir yang kedua, yaitu takdir berdasarkan kelahiran. Nah, takdir berdasarkan kelahiran ini ada 9 takdir kelahiran. Nah, setiap takdir 1-9 itu berbeda-beda tujuannya. Misalnya takdir 1 adalah sebagai pemimpin. Ya, ada takdir 3 spiritual, ya, takdir 7 keberuntungan. Saya kayak gitu. Jadi ada. Nah, fungsinya apa? Untuk mengerucutkan takdir yang besar tadi. Jadi dihitung berdasarkan apa? Dihitung berdasarkan kelahiran, tanggal, bulan, tahun kelahiran. Nah, jadi kalau Anda takdir 1, saya takdir 1, berarti kita satu takdir, yaitu pemimpin. Nah, gitu. Tapi beda lagi misalnya si A pemimpin takdir 1 dan si B tidak jadi pemimpin tapi takdir 1. Nah, yang membedakan apa? Nah, Tuhan menciptakan satu lagi yang namanya nasib. Nah, nasib Hubungannya dengan nasib itu. hubungan nama dengan nasib. Oke. Nah, nama itu kalau nasib itu adalah bahasa Indonesia kalau salah ya. Ya. Nah, di dalam Hindi, di dalam bahasa nasib itu juga dikatakan Om, awalan Om. Ya, Om itu adalah nasib. Dan bahasa lebih luasnya lagi, Om itu adalah nama. Jadi nama yang sama dengan nasib. Nah, itu membuktikan gini, takdir tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa dirubah. Contoh, kematian itu adalah pasti. Ya, pasti mati kan? Betul. Kecuali vampir, Highlander, werewolf, Mati juga. ya mati tapi susah gitu ya. Highlander harus dipenggal, Ya, betul. tapi dia immortal, mortal, abadi. Nah, kematian itu pasti tidak bisa dicegah. Tapi bagaimana Anda mati? Itu nasib. Jadi Anda mati tabrakan, jadi Anda mati bunuh diri, kan ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi nasib bisa dirubah dengan mudah, dengan cara merubah nama. Tapi takdir tidak bisa dirubah. Nah, itu perlu dipahami. Jadi kalau misalnya takdir Anda seorang pemimpin, contohnya gampang ini. Misalnya takdir Anda seorang pemimpin, minimal nama Anda harus mendukung Anda sebagai seorang pemimpin. Itu konsep keselarasan yang besar. Berarti maksudnya Bapak adalah nasib mendukung takdir seperti itu. Iya, nasib mendukung takdir dan juga merubah. Gampangannya gini. Anggaplah takdir itu adalah sebuah jalan yang besar. Nah, kita itu tidak bisa keluar dari takdir kita. Contoh, saya katakan,
takdir manusia itu seperti yang tadi saya ceritakan tadi. Takdir hewan atau takdir serangga, insek itu lain lagi. Sekarang apakah Bapak bisa menikah dengan serangga? Nggak bisa ya? Ya bisa sih, tapi tidak punya keturunan. Ya. Juga berhubungannya susah. Ya. Menikah dengan capung. Betul. Jadi Anda tidak bisa keluar dari takdir. Anda cuma bisa di jalan takdir itu saja. Menikahlah dengan sesama takdir. Ya. Entah cowok, entah cewek, terserah. Ya, bener ya? Kan satu takdir. Betul ya? Betul. Kalau Anda suka sama cowok, ya silakan sama cowok. Kalau Anda suka sama cewek, silakan. Itu sudah takdirnya. Entah menyimpang atau enggak, itu budaya. Wah, baru saya tahu kalau seperti itu. Oke dah. Sekarang di mana letak takdir dan di mana letak nasib itu? Maksudnya dalam sisi kehidupan. Terus atau yang seperti yang dibilang tadi itu letak. ya betul itu letak. Nah, Letak takdirnya itu di kayak tadi kematian dan proses kematian. Nah, kematian itu adalah takdir. Proses matinya itu ya nasib. sangat menarik sekali. Mungkin secara gampang ya, atau secara misalnya mungkin Bapak bisa mencontohkan salah satu saja bagaimana dengan nama itu nasib melihat nasib atau takdir mereka dari sisi ekonomi. Maksudnya contoh orang gitu. Ya, contoh orang. Oh, Entah namanya kasih apa gitu. contohnya banyak sekali ya. Saya sudah melakukan survei juga banyak sekali. Contoh artis aja yang meninggal muda, kayak Rita Ardila, Ricardo, itu semua di namanya ada kematian tidak wajar. Gitu. Nah, contoh artis yang terkenal juga Syahrini misalnya. Syahrini itu dari segi nama dia full. Yang fenomena sekarang itu Mirna Salihin. Iya. Ya, betul. Ya, Memang kalau dari Wayan Mirna dia ada umur pendeknya. Umur pendek, kematian tidak wajar, ada perceraiannya, ada kesesatannya. Namun jadi kesesatan itu yang membuat dia seperti ini. Tapi yang paling kuat dari namanya Mirna adalah itu adalah kematian tidak wajarnya dan umur pendek. Jadi itu yang membuat dia meninggal. Dan dari hitungan namanya memang Wayan Mirna pembunuhnya tidak ditemukan. Jadi memang kasusnya akan terus bergulir. Seperti Munir. ya. Munir mempunyai kode yang sama dengan Mirna. Wah, ini sangat apa ya, masukan ini sangat lengkap sekali bagi saya. Mungkin nanti bagi pendengar yang lainnya bisa menjadi ilmu atau tambahan ilmu dari fenomena yang ada saat ini, baik dari sisi nama dan semua itu ada. Tuhan itu Dan ada solusi. ya solusinya. Ya. Mungkin untuk sementara saya cukup sekian dulu Pak untuk pertanyaannya. Tidak menutup kemungkinan nanti ke depan saya akan bertanya lagi, boleh nggak ya? Boleh. Untuk mungkin yang bisa lebih mendetail, sangat mendetail lagi untuk Tidak apa. Jadi saya menciptakan Hypnocoach ini mempunyai satu visi, gitu. Satu impian di mana saya ingin agar semua masyarakat itu mengerti bahwa hidup itu sudah ada jalannya dan kita bisa merubah. Jadi tidak sehoror yang orang-orang ceritakan bahwa hidup itu tidak bisa dirubah. Bisa. Nah, banyak sekali kadang-kadang kita menyalahkan pihak lain dengan keadaan kita. Misalnya gini, kita selalu menyalahkan kok hidup saya seperti ini ya, kok hidup saya susah rezeki ya, kok hidup kita udah sembahyang, kita udah nyumbang ya, membantu orang, tapi kok tetap saya kena masalah. Nah, sebenarnya masalah itu sebenarnya ada di namanya. Dan dari situ mereka kadang-kadang menyalahkan Tuhan tidak adil, balah tidak adil, dunia tidak adil. Jadi sebelum kalian menyalahkan pihak luar, kekuatan dari luar, ya, tolong dicek dulu namanya. Nah, dengan kalian mencek nama, bisa jadi di situ muncul. Contoh misalnya gampang, misalnya di nama Anda itu ada pengorbanan, ada korban menjadi korban atau pengorbanan. Itu sudah pasti kalau Anda dipinjemin duit, itu pasti nggak kembali. Ya, itu pasti Anda akan sering menjadi kambing hitam. Nah, terus pokoknya dilecehin orang.
Jadi pengorbanan itu Anda menjadi korban lah yang namanya ya, jadi dibully oleh orang. Pasti saya udah cek ratusan orang, setiap namanya ada pengorbanan itu paling gampang ambil contoh adalah dia sering dipinjemin uang dan tidak dikembalikan. Wah, mungkin yang melihat ini atau pemirsa ini mungkin seringnya gitu ya. Betul Pak. Salah satunya mungkin dia Iya, pengalaman saya. oh iya. Ya. Itu menjadi pengalaman saya. Jadi mungkin Bapak ada kesan-kesan kepada masyarakat luas untuk memahami ini, ada pesan-pesan yang lain. Pesan saya cuma simpel sebenarnya. Pada saat kalian sudah tahu hipnosis, dan sebaiknya Anda mengecek nama. Minimal Anda mengetahui penyebab kehidupan Anda seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, pengorbanan, kenapa saya terus pinjamin duit ya gitu. Ya, minimal saya ada. Terus minimal kalian tahu kenapa kalian membangun bisnis itu hancur terus. Minimal itu. Dan itu juga kelihatan di bidang. Nah, setelah Anda tahu penyebab dari semua itu, masalah memperbaiki hidup, nah kembali ke diri kita masing-masing. Benar ya? Ya, ini kayak gini misalnya, Anda punya motor, tiba-tiba motor Anda mati di tengah jalan. Anda cari apa? Bengkel. Pasti bengkel untuk yang bisa memperbaiki ya. Nah sampai di bengkel, tukang bengkelnya bilang apa? Anda pasti bilang, Pak ini kok motor saya mati ya? Sebentar Bu, atau Pak saya cek dulu. Setelah dicek, oh dibilang, Wah ini ternyata businya mati Pak. Nah, minimal Anda lega. Ya kan? Oh tahu Mas. Terus solusinya apa? Ya solusinya ya bisa ganti busi atau businya digosok-gosok. Kalau duitnya terbatas, nah, bener ya? Nah, itu pilihan lagi kan. Sekarang terus Bapak terserah mau gimana nih? Mau businya diganti atau saya akalin gitu, biasanya. Ya kalau duitnya tipis ya akalin dah. Tapi yang ini mati lagi gitu kan. Ya, tapi kalau businya diganti, ya udah dia jalan untuk beberapa tahun misalnya, atau setahun 2 tahun kan masih penting. Ya. Jadi kalau Anda cuma gosok-gosok aja, itu nanti dia berapa meter mati lagi, berapa hari mati lagi. Nah, jadi keputusan untuk merubah kehidupan tetap di tangan kita masing-masing. Minimal kita tahu sumber masalahnya dulu.